Halo Sampurasun, Wilujeng Tepang di Sarang Simkuring, Edwin Rahmatullah di video pembelajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna, orang sami-sami diajar perkawis istilah-istilah kejadian alam. Materi ieu aya di buku Pangrumat Bahasa Sunda pikeun murid SD atau MI kelas 5. Hayu orang sami-sami ngawitan. Di luhur aya kecap caah, sarua hartina jeung banjir. Jadi caah itu adalah banjir ya, banjir bahasa Indonesianya, caah itu bahasa Sundanya. Nyaeta ngagedean caina atau walungan sarta kiruh. Ya, yaitu membesarnya air sungai sarta kiruh dan juga keruh lantaran katambahan karena ditambah cilencang. Cilencang itu adalah air hujan yang tidak mampu diserap oleh tanah. Nu pohara hebatna yang sangat banyak. Aya nu disebut caah dengdeng. Nah, ada caah dengdeng. Apa itu caah dengdeng? Caah dengdeng itu kalau bahasa Indonesianya adalah banjir bandang. Nyaeta caah nu teu disangka-sangka, yaitu banjir yang tidak disangka-sangka lantaran hujan digirang karena ada hujan dari hulu. Teu kasaksian hujan, jadi tidak disangka-sangka hujannya. Selain dari itu, ada beberapa istilah-istilah kejadian alam yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, angin topan. Naon ari angin topan teh? Angin topan nyaeta angin badag tur pohara hebatna. Jadi angin topan itu adalah angin yang besar tur pohara hebatna. Tur pohara sangat ya, jadi sangat hebat, angin yang besar yang sangat hebat. Contoh kalimatnya, basa aya angin topan kamari, sewaktu ada angin topan kemarin, rea tangkal anu rungkad, banyak sekali pohon yang roboh. Anu kedua, angkeb. Naon ari angkeb teh? Angkeb nyata cedem atawa reuk poek ku pihujaneun. Jadi angkeb itu adalah cedem reuk, artinya adalah mendung. Jadi cedem atau reuk ini artinya adalah mendung. Poek ku pihujaneun, gelap karena akan hujan. Contoh kalimatna, langit angkeb, langit mendung, siga rek sabreg-bregen hujan, seperti akan mau segera hujan ya. Maksudnya hujan yang besar. Tilu, bitu. Bitu nyaeta ngaluarkeun lahar atau meletusnya gunung. Contoh kalimatna, Gunung Galunggung bitu dina tahun 1882. Gunung Galunggung meletus atau mengeluarkan lahar di tahun 1982. Opat, hujan angin. Naon ari hujan angin? Hujan angin nyaeta hujan gede dibarung ku angin. Jadi hujan angin itu adalah hujan yang besar dibarengi oleh angin. Contoh kalimatna, waktu hujan angin, sewaktu ada hujan angin, rea kenteng imah nu ngarapung. Banyak sekali genteng rumah yang berterbangan. 5. Katiga. Katiga nyaeta usum halodo atau musim panas. Contoh kalimatnya, dina usum katiga pada musim panas ya, biasana panen palawija kahiji. Biasanya ada panen palawija yang pertama. Genep, lini. Lini itu adalah gempa. Nah, artinya oyagna bumi lantaran aya gunung bitu. Jadi lini itu atau gempa ada bergoyangnya atau bergetarnya bumi karena ada gunung yang meletus atau parobahan nu hebat di jero bumi, atau ada perubahan yang sangat hebat di dalam bumi. Contoh kalimatna, basa lini di Sumatera, sewaktu ada gempa di Sumatera, rea imah gedong nu barejat. Banyak sekali rumah yang besar yang rusak. 7. Samagaha. Nah, samagaha teh, samagaha nyaeta gerhana. Ya, samaga itu artinya gerhana. Artinya poek waktu. Nah, di sini ada salah tulis ya. Di sini tulisnya poek waktu bulan kakalangkang kepanan poek. Seharusnya
Poek waktu panon poe, ya ini coret ya. Ini harusnya panon poe. Poek waktu panon poe, kakalangkanganku bulan. Bulan, ini terbalik ya. Harusnya poek waktu panon poe, kakalangkanganku bulan. Artinya gelap sewaktu matahari, panon poe itu matahari, gelap sewaktu matahari, kakalangkanganku bulan. Kakalangkangan itu tertutupi cahayanya oleh bulan, seperti itu. Contoh kalimatnya, waktu samagaha sewaktu ada gerhana, di masjid diayakeun salat gerhana. Di masjid diadakan salat gerhana. 8. Urug. Urug nyaeta longsor. Contoh kalimatnya, pasir teh urug nepi ka jalan liliwatan mobil katutupan. Pasir itu adalah bukit. Jadi kalau bahasa Sundanya, pasir itu adalah bukit ya. Pasir teh urug, bukit itu longsor nepi ka jalan, sampai ke jalan liliwatan mobil katutupan. Jadi sampai jalan tempat mobil lewat itu tertutupi. 8. Usum mamareng ya, usum mamareng. Usum mamareng itu nyaeta usum halodo rek mimiting giji. Oh, maksudnya usum mamareng itu adalah bukan usum halodo ya, tapi ada usum di mana rek mimiti ngiji ya. Jadi kalau usum halodo itu kan usum ketiga ya. Jadi usum mamareng itu adalah usum rek mimiti ngiji. Apa rek mimiti ngiji? Itu adalah usum rek mimiti akan mulai ngiji. Ngiji itu musim hujan. Jadi musim yang akan memasuki atau memulai ke musim hujannya, awal-awalnya. Contoh kalimatnya, di lembur mah mun usum mamareng, di kampung kalau lagi musim mamareng ya, musim rek mimiti ngiji, akan mulai musim hujan, teh sok sasadian suluh. Nah, suka menyediakan ya, jadi suka mencari-cari suluh kayu bakar untuk persediaan. Nah, karena kalau sudah mau masuk ke musim hujan, otomatis kalau musim hujan akan kayu bakarnya akan basah karena hujan ya. Makanya persediaan kayu bakar disendi usum mamareng ini. Kasapuluh usum ngiji. Nah, usum ngiji nyata usum hujan atau musim hujan. Contoh kalimatnya, loba balong no bentas waktu usum ngiji tahun ieu mah. Jadi banyak sekali kolam yang meluap ya waktu musim hujan tahun ini, seperti itu. Nah, ayeuna oke, sekarang kita akan masuk ke latihan. Teman-teman silakan lihat di halaman berikutnya ya. Di sini ada di sini ada beberapa latihan yang harus kita isi dengan istilah-istilah kejadian alam. Anu kahiji, isuk-isuk titik-titik sumur ti belawetan dan seterusnya. Nah, saya di sini hanya akan membantu memberikan petunjuk-petunjuknya ya. Nah, berupa isian-isian untuk dicocokkan dengan pertanyaannya. Nah, teman-teman silakan di sini ya. Saya akan jelaskan dulu mengenai jawaban-jawabannya akan dicocokkannya. Anu kahiji hujan, anu kedua ciibun. Ciibun itu artinya air embun ya, air embun. Kemudian aya panon poe. Panon poe itu adalah matahari. Terus halimun, halimun itu adalah kabut ya. Halimun atau pebedut itu adalah kabut. Guludug, guludug itu suara petir ya, suara petir menggelegar. Bulan, kilat, kilat itu suka ada cahaya-cahaya ketika hujan. Nah, ada cahaya-cahaya di langit. Nah, itu namanya kilat. Cahaya-cahaya di langit yang kalau suntuk burinyai, burinyai nah ya. Nah, ini kilat namanya. Layung. Nah, layung ini biasanya warna langit ini menjadi seperti kemerah-merahan ketika sudah memasuki sore menjelang maghrib, itu namanya layung. Katumbiri, katumbiri itu ada pelangi, kemudian ada langit. Nah, silakan teman-teman cocokkan ya jawaban-jawaban ini ke dalam pertanyaan-pertanyaan yang cocok. Oke. Nah, sekarang lihat nomor 1. Isuk-isuk pagi-pagi titik-titik-titik sumorot di belah wetan. Isuk-isuk pagi-pagi titik-titik. Nah, sumorot jadi yang bersinar ya. Di belah wetan dari timur. Apa tuh yang terbit dari timur? Ah, gampang ya. 2. Peuting dina tanggal 14 mah malam
di tanggal 14 mah titik teh sok caang pisan. Nah, suka terang banget. Nah, biasanya ini adalah bantuannya adalah purnama ya, titik purnama tanggal 14, malam tanggal 14 ya. Apa yang terang? Terang sekali di malam 14 ini. Tilu, lamun rek hujan, kalau akan hujan sok kadangnya suara titik. Nah, kalau mau hujan suka terdengar suara apa? Cara di sini. Oke. Opat, keur mah hujan angin. Nah, waktu ketika hujan angin katambah, nah ditambah titik. Nah, ketika hujan angin nih ditambah titik ting burinya di langit. Nah, suka ada cahaya-cahaya yang bersinar-sinar di langit. Ini apa? 5. Siga nama ker titik. Nah, sepertinya lagi titik. Kadangnya ting beletak karena genteng. Nah, terdengar suara yang beletak ya di genteng. Tek gitu ya. Nah, jadi suka ada suara-suara yang di atas genteng. Di langit katembong. Nah, di langit terlihat titik. Basa ayah hujan poyan sewaktu ada hujan poyan. 7. Hasep teh ngapung kak asap-asap ngapung terbang kemana nih? Ngumpul jadi mega, berkumpul menjadi awan. 8. Lamun peting natos hujan, kalau malamnya sudah hujan, isuk-isuk pagi-pagi di nadang daunan sok aya, pagi-pagi di daun-daun suka ada apa? Nah, ya. 8. Lantaran subuh hujan, karena subuh hujan isuk-isuk pagi-pagi geus dikeputku. Nah, pagi-pagi suka ada apa kalau subuhnya hujan? 10. Pas sore di belah kulon. Nah, ketika sore menjelang maghrib ya, di belah kulon di barat suka terlihat apa nih yang ngumpul di langit nih? Warnanya suka kemerah-merahan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hatur nuhun.